Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Judul renungan kita hari ini adalah Menikmati Berkat dari Tuhan, ditulis oleh Jeff Scriff. Sahabat suara kasih, beberapa tahun lalu, saya berdiskusi dengan seorang teman tentang Tuhan dan uang. Menjelang akhir percakapan, teman saya mengatakan satu hal dengan tegas, tidak ada salahnya ingin menjadi kaya. Benarkah apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius? 1 Timotius 6 ayat 9-10 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah ada yang salah dengan ingin menjadi kaya? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika Anda ingin menjadi kaya, hal tersebut mengungkapkan pandangan kekayaan yang tidak sehat. Banyak orang berpikir bahwa jawaban dari masalah yang mereka hadapi adalah uang. Mereka berpikir, jika saya memiliki lebih banyak uang, maka saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, dan saya akan bahagia. Tahukah kamu, uang tidak bisa membuat seseorang berbahagia? Raja Sulaiman, seorang yang memiliki begitu banyak uang, dan membuat Bill Gates terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Angela Kelly memenangkan $72 juta,
dalam kemenangan lotre terbesar di Inggris. Apakah Anda kira hidupnya penuh dengan kegembiraan dan kedamaian sekarang? Jawabannya salah. Dia kehilangan pacarnya, bertambah 14 pound, diburu oleh teman-temannya yang mencari bantuan keuangan, dan sekarang hidup seperti pertapa virtual. Tetangganya berkata, dia sangat bahagia sebelum memenangkan lotre. Memenangkan lotre itu telah menghancurkan hidupnya. Dia benar-benar kehilangan tujuan. Luar biasa bukan? Apakah Anda tahu apa yang dapat memuaskan hidup? Perjalanan yang dalam dengan Tuhan? Salomo bertanya, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Pengkhotbah 2 ayat 25. Yang kedua, ingin kaya mengungkapkan potensi cinta kekayaan. Tuhan mengingatkan kita tentang mencintai uang. Uang itu amodal, tidak baik atau buruk. Tetapi cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Tuhan Yesus berkata, bahwa tidak mungkin melayani Tuhan dan melayani uang, tidak mungkin mencintai Tuhan dan mencintai uang. Jangan salah paham, memiliki uang atau kekayaan tidaklah masalah selama uang tidak mengendalikanmu. Bagaimana Anda bisa tahu? Apakah Anda mengendalikan uang atau uang mengendalikan Anda? Ujilah dirimu. Apakah kamu mampu memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan murah hati dan gembira? Persepuluhan tidak hanya membangun iman Anda, tetapi juga melindungi hati Anda dari uang, yang menjadi berhala yang dapat merusak hidup Anda. Yang ketiga, jika Anda ingin menjadi kaya, ini mengungkapkan pandangan sempit tentang kekayaan. Kekayaan tidak pasti dan paling tidak stabil. Mereka bisa ada hari ini dan bisa hilang besok. Mike Tyson memenangkan $300 juta sebagai petinju, dan mengalami kebangkrutan pada tahun 2003. Mantan heartthrob box office, Burt Reynolds mengalami kebangkrutan pada tahun 1996, dengan lebih dari $10 juta hutang. Tuhan mengatakan kepada kita dalam 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kekayaan pasti tidak menguntungkan pada hari kemurkaan. Ketika Anda mati, Anda meninggalkan semua yang Anda miliki. Menurut Tuhan Yesus, satu-satunya cara untuk membuat uang Anda bertahan selama-lamanya adalah dengan menginvestasikannya di bank surga. Seperti dalam Matius 6 ayat 19-21 berbunyi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat Suara Kasih, izinkan saya mendorong Anda untuk puas dengan apa yang telah Anda miliki saat ini. Memang tidak salah memiliki kekayaan, hanya saja jangan menginginkan atau percaya pada kekayaan. Marilah kita renungkan, memberi dengan murah hati, hidup sederhana, cinta tanpa syarat, percaya pada Tuhan secara implisit, dan nikmati berkat yang akan Tuhan berikan sebagai hasil ketaatan kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini,
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.